Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas pada 24 hingga 26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Pada Rakernas itu, PDIP belum menyatakan sikap partainya secara tegas apakah akan menjadi koalisi atau oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, menurut sejumlah pengamat politik, Megawati dan Puan Maharani menunjukkan makna tersirat bahwa PDIP akan berada di pihak oposisi loh. Soalnya, dalam pidato Rakernas itu, Mbak Puan bilang kayak gini. Rakernas 5 partai menilai bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Untuk itu, Rakernas 5 partai merekomendasikan kepada fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila untuk penguatan pelembagaan partai dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan. Nah, kalau Bu Mega juga menegaskan bahwa dia masih menghitung secara matang di mana seharusnya posisi partainya berada. Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi loh. Ini baru pertama kalinya loh terjadi dalam sejarah sengketa pilpres. Aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Karena itulah hal yang terbaik saat ini adalah sudahlah turun ke akar rumput untuk persiapan pilkada ini. Dari pidato Bu Mega dan Mbak Puan tadi, Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pangi Syarwi, mengatakan bahwa PDIP sebetulnya memberikan sinyal kalau mereka akan menjadi oposisi. Namun menurut Pangi, PDIP tidak ingin menyatakan secara gamblang karena sangat berhati-hati menjelang pilkada mendatang. Mungkin juga untuk menjaga semangat atau chemistry dalam konteks pilkada. Karena PDIP juga saya pikir termasuk partai yang punya target untuk menang pilkada banyak di beberapa daerah. Tapi sebenarnya kalau kita mencermati, melihat dan menganalisa pidatonya Bu Mega itu kan masuk pidatonya Mbak Puan, itu sebenarnya kan representasi dari intensitas arah bahwa PDIP itu oposisi loh. Nah, terbukti dengan statement misalnya ini pemilu terburuk dalam sepanjang sejarah, terus kebenaran pasti akan menang. Kemudian ada juga statement menyatakan kami ini konsisten jaga ideologi gitu. Itu kan menunjukkan bahwa memang benar bahwa PDIP sebenarnya tidak bagian dari pemerintahan sekarang. Jadi saya pikir memang PDIP akan memang sudah terukur lebih elegan dan PDIP kan sudah punya pengalaman. Jadi setiap sesuatu mereka putuskan itu tidak reaksioner gitu. Mereka istilahnya betul dimainkan dulu lah gitu. Sebenarnya baik loh, karena kalau terlalu frontal, karena kan ada risiko juga kalau menjelekin, menyerang pemerintahan secara frontal kan, yang namanya Gen Z milenial ini kan gak suka ketika ada yang menjelek-jelekin orang, nyerang-nyerang orang kan. Banyak yang suka-suka debat itu kan akhirnya jadi pilih rakyat kan. Pangi menilai kalau PDIP menyatakan sebagai partai oposisi, nantinya PDIP akan berjuang sendiri. Tidak akan lagi disupport sama partai koalisi. Bahkan bisa-bisa PDIP dikeroyok dan diserang oleh kekuasaan. Nggak hanya itu, nantinya juga bakal banyak kepala daerah PDIP yang bakal kewalahan di daerahnya masing-masing. Ya walaupun kata Pangi, PDIP nggak takut sama siapapun dan tidak terpancing dengan godaan sekitar. Meskipun PDIP tidak takut dengan siapapun, karena jangankan kekuasaan, Orde Baru pun dilawan kan. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio juga melihat adanya makna tersirat dalam pidato Mbak Puan maupun Bu Mega. Sebetulnya keputusan yang menarik itu ada pada saat Rakernas merekomendasikan Ketua Umum untuk berkomunikasi pada pihak-pihak yang
memperjuangkan dan setia pada demokrasi aja. Ini gue sebenarnya cuma ngulang pidato aja bro, pidatonya Bu Puan waktu bacain hasil rekomendasi waktu penutupan. Jadi komunikasinya nanti antara atau keputusannya setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Jadi komunikasinya akan terjadi antara Bu Mega pemenang Pileg dan Prabowo pemenang Pilpres tanpa variabel Jokowi. Merdeka!